Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Hadirin iwatu iman jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga warga Alta Regensi Tanjung Sari, kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam keberkahan di dalam menjalani kehidupan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Dengan dorongan keimanan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Aqsa ini. Mudah-mudahan menjadikan amal soleh bagi kita, mudah-mudahan menjadikan timbangan yang memberatkan di saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumil kiamat, pada hari penghisaban kelak. Dan juga mudah-mudahan setiap langkah, setiap gerak aktivitas kita senantiasa juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iwatu iman rahimakumullah, sekarang masuk ke babul haqqil zaujil ala imraati. Babu haqqul zauji. Jadi bab tentang hak suami terhadap istri, pasangan hidupnya ya. Kemarin juga pernah disinggung ya, ada kewajiban, ada hak seorang suami, juga ada kewajiban seorang istri ya. Ini masih semana sebenarnya ya. Tentang bab hak seorang suami terhadap istrinya, atau kewajiban istri terhadap suaminya, kita ada beberapa hadis yang perlu kita sharingkan untuk pagi hari ini. Juga mudah-mudahan ini juga bisa mengikuti terutama ibu-ibu ya. Ibu-ibu di warga Alta ini ya, tentang bab hak seorang suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami, ada beberapa hadis yang kita baca. Pertama, sebelum masuk ke hadis, ada ayat Al-Quran Karim dalam surat An-Nisa ayat 34 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib bima hafidallah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ar-rijalu ay laki-laki teh, qawamun ala nisa, mereka itu adalah pemimpin ya bagi an-nisa, bagi perempuan ya. Kemudian bima faddalallahu, dengan apa-apa yang Allah lebihkan ya, utamakan. Ba'dahum ala ba'din, sebahagian di antara mereka, ala ba'din, terhadap sebahagian yang lain. Sebenarnya artinya laki-laki diberikan kelebihan, perempuan juga diberikan kelebihan masing-masing ya. Saling menutup, saling melengkapi ya. Jadi jangan ada kesan Islam, sebenarnya ayat-ayat atau hadis-hadis yang kita baca sebelumnya tidak pernah Islam itu istilahnya menghinakan perempuan ya. Tidak, justru mengangkat derajat perempuan itu sendiri. Dengan apa yang Allah lebihkan antara yang satu dengan yang lain, bima anfaqu min amwalihim. Nah, tentang laki-laki dengan apa-apa yang mereka infakkan, yang mereka nafkahi dari harta-harta mereka, min amwalihim. Nah, di sini wa iman rahimakumullah, dalam berumah tangga ini sebenarnya yang berhak, kewajiban yang menafkahi itu adalah seorang laki-laki ya. Jadi untuk istri mah artinya tidak punya kewajiban untuk menafkahi. Makanya dalam hidup misalnya seorang istri sekaya apapun ya, artinya sekaya apapun tidak kewajiban untuk menafkahi keluarganya, kecuali apa-apa yang mereka ikhlaskan, yang ridhokan.
Maka tetap kondisi apapun seorang istri, tetap laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kemudian di sini aspas solihatu, maka dikategorikan orang-orang yang solehah. Wanita-wanita yang solehah itu qanitatun, orang-orang yang taat terhadap Allah. Hafidatul lil ghaib, menjaga kehormatannya lil ghaib di saat seorang suami tidak ada di rumah. Ya. Makanya hadis-hadis kemarin tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang yang suaminya sendiri tidak menghendaki kehadirannya. Itu hadis-hadis sebelumnya ya, pernah dibacanya. Nah, dikategorikan orang-orang yang solehah. Wanita-wanita yang solehah itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah, juga taat terhadap suami. Selama ketaatan suami itu ada ketaatan kepada Allah. Hafidatul lil ghaib. Gula merah tak insyaallah jadi obat dan menyehatkan. Amin. Hafidatul lil ghaib artinya orang wanita-wanita yang menjaga kehormatannya lil ghaib di saat seorang suami tidak ada di rumah. Bahkan nanti ada ketentuan apabila seorang istri keluar rumah harus izin suami, aturan mah. Jeung saha berangkat ka mana kudu izin. Tapi anu mah breng-breng gitu ya. Oh lagi di jalan, lagi di mana gitu kan ya. Ya minimal izin itu bisa lewat HP, bisa lewat gimana. Artinya tak harus seizin. Harus seizin suami. Bima hafidallahu, sebagaimana Allah telah menjaganya, Nah ini mengawali masuk ke hadis-hadis. Wa amal hadis faminha hadisun Amr bin Ahwas Sabiq bil babi qablahu. Ini hadis dengan hadis sebelumnya. Baik, tentang babu haqqi zauji ala imra'atin, bab hak suami terhadap istri ini ada beberapa hadis yang perlu kita baca. Di sini memang harus dalam hal hukum itu kadang-kadang harus bukan vulgar ya, ya. Sebenarnya bahasa Al-Qur'an itu sangat halus ya. Hadis pun begitu ya. Sangat tapi dalam hal-hal tertentu harus jelas juga gitu kan ya. Seperti Siti Aisyah menceritakan pernah isinya mani yang kering gitu ya. Itu artinya dikerik gitu ya. Mani itu tidak najis, tidak. Mandi najis. Nah, hadis kita baca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ilal firashihi falam ta'tihi fabata wadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbiha. Nah, ini untuk perempuan sebenarnya muttafaqun alaih ya. Ini perlu jadi perhatian juga seorang suami. Ini kesannya jangan tidak ego juga ya, jangan kesan wah berarti suami ego ya gitu ya, ingin menang sendiri, tidak begitu juga ya. Gini, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah ridho kepadanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza da'a rajulu, apabila seseorang da'a mengajak rajulu seseorang, di sini suami, imra'atahu kepada perempuan, maksudnya kepada istrinya, ilal firashihi kepada tempat tidurnya, firas ya. Falam ta'tihi, kemudian tidak mendatanginya, tidak mentaatinya. Fabata ghadbana alaihi, maka semalaman suaminya ghadban, marah gitu ya, bendu ya terhadapnya. Maka la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka para malaikat pun melaknatnya hatta tusbiha, sampai pagi hari. Jadi kasar mah lamun suami ngajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri teh tidak taat gitu ya, nurut, maka malam itu pun malaikat melaknatnya terhadap seorang istri itu. Nah ini harus itu ya. Tapi gini juga ya, tadi artinya seorang suami juga harus memahami situasi dan kondisi gitu kan ya.
Ini kesannya nanti seolah-olah ego ya Pak Iwan lah gitu ya. Udah tahu istri lagi bikin sebelah banyak kan, capek. Mana kita ini motor. Tapi perlu perlu gini. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, falam ta'tihi, kemudian dia tidak mendatanginya, tidak taat ya. Fabata godbana alaihi, kemudian seorang semalaman suami itu bendu, godban marah gitu. La'anatha malaikatu, maka malaikat pun la'anatha, melaknat terhadapnya, hak kepada wanita itu, hatta tusbiha, sehingga sampai pagi. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat bagi keduanya Bukhari Muslim, idza batatil mar'atu hajratu firasa zaujiha la'anatha al malaikatu hatta tusbiha. Misalnya idza batatil mar'atu, apabila seorang perempuan hajiratun, hijrah artinya apabila seorang istri malam hari hijrah, pindah, artinya firosa dari tempatnya, jauh jihad dari suami, artinya menjauhi suaminya ya kita. Batat itu semalaman ya. Semalam, apabila semalaman seorang istri hajiratun, artinya hijrah, artinya jauh dari tempat tidur, jauh jihad suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka melaknatnya kepadanya malaikatu, para malaikat, hatta tusbiha, sampai pagi. Kemudian ini masih mana hadis ini 281 ya, masih waladi nafsin biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasihi fata'ba alaihi illa kana alladhi fis sama'i syahiton alaiha hatta yardu anha. Ini juga hampir semakna ya ibu-ibu. Waladi nafsin biyadihi, demi diriku yang ada dalam kekuasaannya, mamin rajulin, tidaklah dari seorang suami, yada'u, mengajak imra'atahu, pasangan hidupnya, istrinya, ilal firasi, ke tempat tidurnya, fata'aba alaihi, kemudian menolaknya atasnya, illa, kecuali kana ladzi fis samai, kecuali karena keadaan Allah di langit, syahiton di sini murka, alaihi, atasnya, hatta yardo anha, sehingga suaminya ridho atasnya. Ini hadis-hadis ini apa ya? Ini berkaitan dengan rumah tangga ini, rumah tangga. Jadi seorang suami punya hak ya terhadap istri untuk menggauli. Nah, seorang istri sampai dikatakan apabila seorang suami mengajak ke tempat tidurnya, kemudian istri menolaknya, la'anat hal malaikatu, malaikat pun melaknatnya, hatta tusbiha, sampai pagi, gitu kan ya. Ini nanti protes, wah gitu kan, ibu-ibu teh gitu, bercarape, gitu kan ya. Tapi kembali lagi, artinya tetap Islami harus kita mensikapi suatu hadis ini. Artinya ini menekankan ketaatan istri terhadap suami, wajib taat. Selama ketaatan itu ada dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin. Laki-laki itu adalah sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Bahkan lebih ditegaskan lagi nih, dalam hal-hal beribadah saja, ini dalam beribadah saja, terutama yang sunat ya, harus artinya seizin, bukan seizin. Ini hadisnya gini, dari Abi Hurairah, la yahilu, Rasul bersabda, la yahilu li imra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa biidnihi wala ta'dana fi baitihi illa biidnihi. Jadi gini, la yahilu,
imra'atin tidak halal bagi seseorang wanita antasuma dia saum wa zawjuha syahidun sedangkan suaminya syahidun, artinya ada hadir maksud di rumahnya, illa biidnihi kecuali dengan izinnya, wala tadana fi baitihi illa biidnihi dan tidak mengizinkan mengajak ke rumahnya illa kecuali biidnihi dengan izinnya, artinya masih sama. Jadi jangan mengajak atau jangan menghadirkan seseorang yang suami sendiri tidak mengizinkannya, tidak menghendakinya. Hadis sebelumnya, apabila seorang suami tidak menghendaki seorang hadir ke rumahnya, maka seorang istri tidak berhak untuk menghadirkannya. Tapi di sini tadi la yahilu li imra'atin antasuma zawjuha syahidun. Jadi seorang istri tidak halal, artinya tidak baik melakukan saum sedangkan suaminya ada di rumah. Illa bi'idnihi kecuali dengan izinnya. Pak mau saum. Jadi bisi gitu Pak. Bisi suami nak aya di rumah, bisi kumaha dibatal. Tapi kak itu aduh ya Allah ya Rabb. Ini hadis ini. Tapi bagaimana nanti misalnya seorang suami kembali lagi, saya mensikapinya seorang suami pun kalau kemarinnya sempat ngobrol, bener sih istri teh berat digawe, lebih berat di rumah teh, nyusuh, ngepel, mandian budak, masak seperti itu. Nah makanya kalau Ustadz bilang kemarin Rasulullah menepi ngajahit nanti bajuna gitu. Artinya apa ya? Kita mengartikan ari bisa digawean ku sorangan ulah ditanding istri gitu kan ya. Tapi seorang istri pun harus bangga. Misalnya pangnyanakeun cai, pangieunkeun kopi itu ibadah. Ustadz ngieun kopi yang jamaah subuh ya ibadah. Seorang istri jadi lahan ibadah nih, nyiapkeun hidangan makanan, nyiapkeun kopi minuman itu jadi itu ibadah. Jadi sokin apa odangnya iwatu iman rahimakumullah istrinya yang masih aktif haidnya sok sholat dina sabulan sabaraha kali minimal ya terpotong seminggu mah libur nah sholat teh. Jadi kalau seorang istri kalau mengandalkan dari sholat ya banyak bolongnya kan haid, nifas atau ya menstruasi gitu kan. Kemudian nah makanya ibadah itu tidak bermakna sholat saja. Nah seorang istri mah justru lahan ibadahnya di saat mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi diniatkan ibadah. Nah bagi seorang suami pun saya tidak pro kepada suami. Seorang suami pun baik mensikapi hadis-hadis yang tadi saya bacakan harus memahami kondisi pasangan hidup juga gitu kan ya. Ya, artinya harus memahami kondisi keadaan sedang sibuk atau gimana seperti itu. Ya, nah ini nanti kita bisa diskusikan ya. Jadi sekali lagi tentang babul haqqi zauji ala imra'atin, bab hak seorang suami terhadap pasangan hidupnya, terhadap istrinya. Yang pertama tadi hadis. Jadi apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istrinya menolak, maka malam itu pun semalaman sampai pagi malaikat pun melaknatnya terhadap seorang istri itu. Masih semakna tadi. Jadi sampai suaminya itu ridho, maka langit pun artinya murka terhadap sikap seorang istri itu. Yang kemudian hadis berikutnya la yahilu li imra'atin antasuma razauj wa zawjuha syahidan illa biidnihi. Jadi tidak halal seorang istri saum sedangkan suaminya aya di rumah tanpa si izinnya. Tanpa si izinnya. Saum sunat ya di sini ya. Wala tadana fi baiti illa biidnihi, dan tidak menghadirkan seseorang ke rumahnya tanpa
izin dari suaminya. Artinya dalam hadis sebelumnya suaminya tidak boleh menghadirkan seseorang yang suami sendiri tidak suka terhadap kehadirannya. Pernah disinggung, kemudian misalnya maaf misalnya orang tua istri, kemudian istri suami teh teresep gitu, toh nggak diajar bisa gitu juga. Walau bagaimanapun mertua adalah orang tua, ya. Makanya di saat berumah tangga, jadi mertua pun adalah orang tua suami, demikian pula orang tua suami adalah orang tua istri. Hormatnya sama. Ya. Islam mengajarkan begitu. Baik, ikhwatiman rahimakumullah. Jadi sekali lagi bab tentang hak seorang suami terhadap istri itu yang pertama tadi ya. Jadi ini istri wajib taat terhadap suami selama perintah atau hal-hal itu ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri ataupun seorang manusia la ta'ata fi masyiatillah. Jadi tidak ada ketaatan selama ada dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ikhwatiman rahimakumullah, terakhir sekali lagi bagi suami-suami juga tentang mensikapi hadis ini juga kita harus betul-betul melihat situasi dan kondisi. Dan juga saya tidak frok kepada istri, walau bagaimanapun istri adalah sangat berjasa dalam kehidupan, melahirkan anak-anak, mendidik anak-anak, kemudian juga pekerjaan yang tidak ringan di rumah. Maka kata Rasulullah, aku adalah orang yang paling baik dan aku termasuk orang baik yang paling baik terhadap istri-istrinya, gitu kan ya. Jadi ini seimbang pada hadis ini. Satu segi seolah-olah harus taat, tetapi Rasulullah mengajarkan seseorang yang paling baik, Rasulullah adalah orang yang paling baik terutama kepada istri-istri. Ya. Mudah-mudahan ikhwatiman rahimakumullah dengan dibacakan hadis ini mudah-mudahan artinya di dalam menjalani kehidupan ini terutama dalam berumah tangga ini Islam mengajarkan seperti itu. Suami memahami istri, demikian pula istri harus taat terhadap suami selama ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ibadah wae, saum wae kudu minta izin ke suami, bisi suami aya di rumah gitu ya. Bisi hoyong gitu kan ya. Makanya istri mah wajib izin lah Pak pada saum. Batalkeun mah ya batalkeun. Nah itu mah kewajiban gitu kan ya. Saya rasa itu ya ikhwatiman rahimakumullah untuk pagi hari ini. Biasanya kita juga selepas taklim atau nafikultum ini kita juga ngobrol sambil menunggu waktu siang ya. Insyaallah untuk Jumat ini ya, Jumat jadwal saya padanya. Pak Ustaz Samsul ya? Oh Ustaz Samsul. Oke kalau gitu mah mungkin saya bisa. Tapi cuma itunya dia cuma khotibnya aja. Maksudnya sampai kalau sorenya tetap insya Allah saya nggak ini. Iya kan tim khotib ya. Oke. Atau sore kan bisa tuh sorenya bisa ini asal. Oh bisa. Tadinya saya ngantar anak ke Lembang, tadinya mau diundur setelah Jumat. Kalau gitu mah berarti saya lebih pagi supaya sore terus di sini gitu. Saya sampai Jumat masih di Bandung sih tetap rutin. Nah kalau Sabtu depan mungkin kita ke Garut mungkin semuanya. Waduh. Sabtu depannya. Mudah-mudahan Sabtu saya akan menghubungi yang punyanya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa keluar ya. Baik, ikhwatiman rahimakumullah, itu yang dapat kita sharingkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadikan tambahan ilmu dalam berkeluarga seperti itu, dan juga mudah-mudahan ini juga ibu-ibu yang mengikuti bisa memahami, tentunya juga tidak menutup kemungkinan untuk masukan-masukan, koreksi-koreksi dan pertanyaan-pertanyaan langsung bisa ke nomor Ustaz Samsul ya. Demikianlah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya